Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdik wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minhu wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjutkan kajian Al-Ghurrah min mawqufin al-athar. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il hadirin wal muslimin. Amin. Qala al-muallifu waffaqahu Allah ta'ala al-ghurratu tasi'atu an Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu annahu qala inna ad-dunya qad adhanat bi sawmin wa wallat hadza bisurmin. Inna ad-dunya qad adhanat bi sawmin wa wallat hadza wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabatil ina yatasabbuha sahibuha wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawala laha fantakilu bi khairi ma bi hadratikum. Rawahu Muslimun wa lahu indahu tatimmatun marfu'atun wa mawqufatun wa ruya ma'a tatimmatihi marfu'an wa la yathbut. Wa Utbah bin Ghazwan huwa Utbah bin Ghazwan ibni Jabirin al-Mazini halifi bani Abdi Syamsin aw bani Naufal yukna Aba Abdillah tuwfiya sanata 17 wa yuqalu ba'daha bi tariqil Basrati wafidan ilal Madinah. Baik. Hadil ghurrah at-tasi'ah, ini kata-kata mutiara yang ke-9 dari sahabat yang mulia Utbah bin Ghazwan. Dari sahabat yang mulia Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna dunya qad adanat bisurmin, sesungguhnya dunia sudah memberikan isyarat bakal pergi. Hadza sautu min hadza sautu minhu fil kharij hadza Allah samah yani sautu man hadza fi dur thani واحد يكلم هؤلاء يعني الذي يريد أن يرفع صوته في المسجد يعني يخرج يعني. المسجد لم يبنى لهذا، المسجد يبنى لذكر الله عز وجل، ليس لأجل هذه الأشياء يعني. فاهم يا شيخ؟ الذي يريد يتكلم يتحدث في المسجد يخرج، هذا ليس مكانه، هذا ليس مكانه. وخاصة يرفع الصوت هذا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له
hadha laysa makanu. Alladhi yurid yatakallam, yatahaddath, yarfa' as-sawta, yakhruj barra fil mal'ab aw fi makan yani lu'bah, yatafaddal, amma huna la yani. Amma huna la. Taib masyayikh. Yani al-masjid lahu adabuh yani. Al-masjid lahu adabuhu, al-muslim al-mu'min yuhafizuna ala hadhihi al-adab. La yaf'al kama yurid wa la yaf'al kama yasha. Mafhum masyayikh? Taib. Inna dunya qad adanat bisurmin. Sesungguhnya dunia ini sudah memberikan isyarat bakal pergi, ya, bakal pergi, bakal selesai. Wawallat hadzaan, dan bakal pergi secepat kilat, ya, hadzaan, wallat pergi, hadzaan dengan secepatnya. Walam yabqa, dan tidak tersisa, minha, dari dunia ini, ya, illa subabatun, kecuali hanya ada aqua atau enggak ada? Iya, enggak ada. Ya. Ini antum lihat aqua, ya, atau air mineral, ya, air mineral. Kalau antum tumpahkan, tuang, ini ada tersisa atau tidak? Ada yang tersisa. Yang tersisa itu namanya subabah. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Tetesan terakhir, berarti nggak ada terjemahannya. Itu namanya subabah. Kasubabati al-ina, sisa yang, nah ini kan ada satu titik di atas ini. Ini namanya apa? Subabah. Jadi dunia hakikatnya seperti air ini antum buang, maka tersisa subabah yang di atas ini. Hanya sedikit yang tersisa. Alias maknanya hakir, sesuatu yang tidak bernilai sama sekali. Illa subabatun kasubabatil ina. Jadi dia hanya sekedar, dunia itu tidak tersisa kecuali hanya subabah, satu tetesan saja, seperti tetesan terakhir yang ada di ina. Yatasabuha sahibuha, yatasabuha sahibuha, yang tetesan terakhir ini berusaha apa namanya, ya, jadi minum sudah selesai habis, kemudian masih tersisa sedikit, dia ingin meminumnya, maka dia melakukan apa istilahnya, ingin mendapatkan yang tetesan terakhir tadi. Itu namanya apa? Yatasabuha sahibuha. Terjemahkan sendiri. Terjemahkan sendiri. Apa terjemahannya? Maknanya sudah paham? Sudah paham maknanya? Terjemahnya belum, ya, terjemahkan sendiri. Yang paling mudah gimana? Yatasabuha sahibuha. Wa innakum muntaqiluna minha, dan sesungguhnya kalian muntaqiluna minha, akan pindah dari dunia ini, ila darin, kepada rumah, la zawala laha, yang tidak ada hilangnya. Wa innakum muntaqiluna minha, dan sesungguhnya kalian akan pindah, meninggalkan dunia ini, pindah ke rumah yang tidak ada habisnya, yang tidak ada habisnya. Fantaqilu, maka pindahlah kalian dari dunia ini, pindah ke rumah yang tidak ada hilangnya, tidak ada selesainya. Bi khairi ma bihadratikum, dengan sebaik-baik apa? Sebaik-baik hadrah kalian sekarang ada ini, kerjakan yang terbaik. Hadrah, sekarang kita ada di hadrah atau tidak? Ini namanya hadrah, kita ada sekarang, ini namanya apa? Hadrah, hadratuna hadha. Hadhihi hadratuna. Nah, sekarang kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk mengerjakan yang terbaik untuk setiap hadrah kita, setiap detik-detik kita, setiap waktu yang kita jalani. Maka pindahlah ke negeri akhirat tadi dengan sebaik-baik hadrah. Apa terjemahannya? Sebaik-baik waktu yang kita sedang mengisinya tadi. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim, walahu indahu tatimmah, dan
di riwayat Muslim ada tatimah, ada pelengkap riwayat ini, marfu'atun wa mauqufah, ada yang marfu' sampai kepada Nabi, ada yang mauquf. Wa ruwiya, dan diriwayatkan ma'a tatimmatihi, beserta tatimahnya tadi atau pelengkapnya, marfu'an, secara marfu', wala yathbut, namun tidak sabit, ya, tidak terbukti kevalitannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti sekarang maknanya athar ini atau maknanya riwayat ini atau qaul sahabat yang mulia ini, maknanya apa? Ini kabar, ya. Ini kabar yang bermakna perintah juga, bahwasanya dunia itu sudah mengabarkan bakal pergi secepatnya. Dunia bakal pergi secepatnya, dan tidak tersisa kecuali hanya setetes dari tetesan yang ada di inak saja. Maka pergilah dari dunia ini dengan sebaik-baik amal soleh yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Berarti kita diperintahkan jangan terlalu mengejar dunia. Diperintahkan apa? Kita diperintahkan zuhud terhadap dunia, karena hakikatnya dunia itu hanya subabah, hanya tetesan terakhir dari air ini yang nempel di apa? Di ujung botol ini. Itu hakikatnya dunia yang kemudian berusaha digapai dengan susah payah. Berarti orang itu kalau mengejar dunia, dia susah payah atau tidak? Ya, bersusah payah, ya. Banting tulang atau apa yang sering yang ya, banting tulang, peras keringat. Sengsara atau tidak? Sengsara. Itu hakikatnya dunia. Antum yang mana? Striker, ya. Sengsara atau tidak dulu? Ya, sengsara untuk mendapatkan dunia. Suruh lari, suruh ini dan seterusnya. Ya, sengsara itu dunia. Jadi karena untuk menggapai kesuksesan itu semuanya diraih dengan kesengsaraan. Kenapa kita tidak sengsara untuk akhirat saja? Makul di sini, bisa dipahami. Jadi untuk meraih kesuksesan, mau sukses di dunia, mau sukses di akhirat, semuanya diraih dengan apa? Juhud, dengan usaha keras, dengan perjuangan yang sangat maksimal, baik untuk perkara dunia maupun untuk perkara akhirat. Daripada mengejar dunia yang hakikatnya cuma subabah, hanya sekedar tetesan terakhir saja, kenapa kita tidak limpahkan waktu-waktu yang ada ini untuk perkara akhirat? Toh waktunya juga sama. Ya, paham sampai sini? Ya. Makanya tatkala sudah jadi ustadz, ya, insya Allah nanti antum semuanya jadi ustadz, itu nikmat, ya. Sama-sama hidupnya. Sekarang asatidzah yang di sini hidup semua atau tidak? Hidup, ya. Hidup kan? Hidup. Gajinya gede atau kecil? Pas-pasan, tapi hidup. Intinya hidup di dunia itu hidup gitu loh, nggak usah mikir yang neko-neko, ya. Yang ngejar dunia juga hidup, yang ngejar akhirat juga hidup, semuanya hidup. Kenapa kita tidak gunakan untuk perkara akhirat saja? Toh sama-sama hidup, ya. Waktunya juga sama, 24 jam, ya. Sama sini paham? Ya, jadi nggak usah mengejar akhirat, mengejar apa? Mengejar dunia, ya. Nggak usah mengejar dunia dengan terlalu menggebu-gebu. Kalau ini dirasa arahnya kok ke arah dunia, maka segera berhenti, ya. Kalau waktu kita habis untuk perkara dunia, kita rasakan kok habis untuk ngejar dunia saja, maka segera berhenti, kurangi, ya, kurangi waktunya kita curahkan untuk perkara akhirat. Karena dunia itu semakin dituruti, semakin menyibukkan kita, semakin menarik kita kepada perkara dunia. Dan kalau sudah terjaring kepada perkara dunia, mau keluar itu susah. Mau keluar itu susah. Karena hakikatnya manusia, ini di mana tempatnya ini? Bisa dipanggil satu orang saja. Di mana mereka? Nyiapin iftar. Dengar dari sini. Enggak dengar. Nyiapin iftar aja pakai teriak-teriak. Mau dapat pahala atau mau dapat apa maksudnya nih? Ya. Nyiapin iftar itu, ya, nyiapin iftar untuk shaim, ini amal yang mulia.
Tapi kalau gini caranya, yaitu jadi zuhud itu apa? Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Lil akhirah, persiapan menghadapi kematian. Ini pasti tidak bisa dihindari lagi. Maka al-qayyis, orang yang cerdas, itu dia orang yang paling cerdas di dalam memanfaatkan kehidupan dunia dia untuk menghadapi kematian yang bakal datang esok, apakah cepat atau lambat. Ya. Jadi athar ini ada perintah untuk persiapan menghadapi akhirat atau kematian. Orang yang tidak belajar agama Islam, maka dia tidak ada persiapan untuk kematian, dan kematian tiba-tiba datang begitu saja. Yang belajar ilmu syar'i saja masih banyak yang muhmil, masih banyak yang mughaffal, masih banyak yang acuh terhadap perkara kematian. Padahal kematian perkara yang la syak, tidak diragukan dia pasti akan datang. Berarti belajar ilmu syar'i itu tidak sekedar hanya meraih mumtaz atau sudah hafid Quran saja, tidak. Tapi bagaimana seseorang bisa memasukkan makna ke dalam jiwanya bahwasanya kehidupan dunia ini pasti akan pergi dan semua dari kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Itu untuk perkara yang besok datang pasti tidak akan bisa dihindari oleh siapapun. Maka yang masih belum mendapati makna ini di dalam jiwanya, maka masih butuh berusaha dan bermujahadah sampai datangnya makna ini di dalam jiwanya. Jika makna kematian ini sudah menghadiri di dalam jiwa, sudah menghinggapi di dalam hati kita, datang di dalam jiwa kita, maka memudahkan bagi siapapun untuk beramal lillahi ta'ala, beramal musri'ina muqbilina ala Allah azza wa jal, beramal untuk menghadap menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang belum memiliki makna kematian di dalam dadanya, di dalam jiwanya, mendatangi perkara-perkara syar'i, mendatangi hal-hal yang berbau pahala, itu datangnya lambat, lelet ya. Seperti ada majelis ya, mau duduk di majelis saja muternya lama ya, baru duduk di majelis syar'i. Menunjukkan apa? Belum hadir makna kematian di dalam jiwa seseorang, seakan-akan tidak butuh, padahal kematian perkara yang pasti. Berarti orang yang sudah mengaku di atas manhaj salaf pun masih membutuhkan mujahadah untuk memasukkan makna ini ke dalam jiwanya masing-masing. Dan kita semua butuh akan perkara itu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita masih jauh daripada menghayati, mengilhami bahwasanya kematian pasti datang, besok akan mendatangi satu persatu dari kita. Kemudian athar ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk
menghadapi kematian itu dengan memperbanyak atau menyiapkannya dengan amal soleh. Menyiapkannya dengan amal soleh. Amal soleh itu akhlasuha wa aswabuha, yang dia bersih dari segala noda-noda niatan-niatan tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, alias hanya lillahi taala. Amal yang dilakukan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh ini berlandaskan dalil. Berarti kalau sesuatu yang diniatkan taqarrub ilallah azza wajal kemudian tidak berlandaskan dalil, maka dia bukan amal soleh. Walaupun orang-orang menganggapnya sebagai amal soleh, ya. Maulid Nabi, yasinan, tahlilan, apalagi, atau nyetel qiraah sebelum adzan, ya, sampai beli beki wong sak kecamatan, ya kan dengar semua satu kecamatan speaker itu, ya, qiraah sebelum adzan. Entah pahala apa yang mereka inginkan itu, ya, pahala apa yang mereka inginkan atas qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Jadi dakwah itu dibangun di atas ini sudah baik, ini kan baik, ini nampaknya baik, bukan di atas perkara seperti itu. Dakwah itu perkara syar'i. Jika dia perkara syar'i, maka wajib dibangun di atas dalil. Tidak bisa dibangun di atas anggapan-anggapan personal atau sanad-sanad kepada guru atau syekhnya, enggak cukup. Harus berlandaskan kepada dalil. Taib. Utbah bin Ghazwan, perawi athar ini, beliau adalah Utbah bin Ghazwan bin Al-Jabir Al-Mazini, Halifu Bani Abdi Syams au Bani Naufal. Jadi kebiasaan orang-orang Arab pada zaman dahulu kala itu mereka bersekutu. Jadi bersekutu atau berkelompok bersekutu itu tidak hanya pada hari ini saja, ya. Ada sekutu barat, ada sekutu timur misalnya. Itu tidak hanya pada hari ini saja. Pada zaman dahulu kala berlaku perjanjian atau persekutuan. Bani Abdi Syams, Bani Naufal punya perjanjian saling bantu membantu jika diserang oleh musuh. Dengan siapa? Dengan Mazinah, ya, dengan kabilah Mazinah. Yukna Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Tufiya sanata sab'a asyrata, wafat pada tahun 17 Hijriah. Berarti wafat pada era siapa? Era khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa yuqalu ba'daha, dan dikatakan meninggal atau wafat setelahnya, bi tariqil Basrah fidan ilal Madinah, di Basrah sedang menuju ke kota Madinah. Berarti meninggal ketika dalam kondisi safar, ya, meninggal dalam kondisi safar. Naam, Iqra. Qala al-muallif wafaqahu Allah, al-ghurratul 'ashirah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala ijlis bina nu'min sa'atan ya'ni nadhkurullah. Rawahu Ahmad fil iman wa ibnu Abi Syaibah fihi wa fi al-musannif wa fil musannaf wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahih wa 'allaqahu al-Bukhari majzuman bihi. Wa Mu'adz bin Jabal huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khazraji, yukna Aba Abdurrahman wa yulaqabu bi Ibrahim hadhihi al-ummati, tuwfiya sanata 8 bi syarqi Ghawri Baisana fil Urdun min biladi Syam. Taib. Ghurrah yang ke-10, ya, kata-kata mutiara yang ke-10 dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ijlis bina nu'min sa'atan, mari kita duduk sebentar, nu'min sa'atan, ya, untuk beriman sekejap. Ya'ni nadhkurullah, ya, berzikir
menyebut Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad fil Iman. Riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Al-Iman. Karena jika disebutkan nama Imam Ahmad, maka maksudnya adalah kitab Al-Musnad. Berarti kalau ingin menyebutkan penyandaran kepada kitab selain Musnad, maka disebutkan dalam apa? Dalam penulisan Rawahu Ahmad fi Al-Iman misalnya. Tapi kalau Rawahu Ahmad saja berarti maknanya apa? Kitab Al-Musnad. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga fihi, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Iman, wa fil Musannaf, dan juga di dalam kitab Al-Musannaf juga. Berarti Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya di dalam dua kitab, Al-Iman dan Al-Musannaf. Wa lafdzu lahu, dan lafadznya milik siapa? Miliknya Ibnu Abi Syaibah. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wa 'allaqahul Bukhari, dan ini dita'liq oleh Imam Bukhari majzuman bih, dengan sighat jazm. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu ada banyak mu'allaqat. Mu'allaqat itu apa? Hadis yang mu'allaq. Hadis yang mu'allaq adalah hadis yang tidak disebutkan perawinya setelah siapa? Setelah musannif. Berarti setelah Imam Bukhari itu tidak disebutkan nama syekhnya atau syekhnya atau yang seterusnya. Itu namanya hadis yang mu'allaq. Paham sampai sini? Jadi hadis mu'allaq, ya, misal biasanya Imam Bukhari di dalam meriwayatkan hadisnya itu menyebutkan nama syekhnya, an Ishaq, an fulan, an fulan, an fulan. Nah, yang mu'allaq itu tidak disebutkan syekhnya, langsung ditujukan kepada apa? Kepada matan hadisnya. Itu namanya hadis yang mu'allaq. Tidak disebutkan sanad atau perawinya di awal periwayatan, yaitu setelah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sampai sini jelas apa maknanya mu'allaq? Belum? Sudah jelas artinya mu'allaq? Jadi setelah Bukhari tidak disebutkan siapa nama perawinya, langsung disebutkan matanya saja. Dan ini sangat banyak di dalam kitab Sahih Bukhari, ya, namanya mu'allaq al-Bukhari, namanya mu'allaqat al-Bukhari. Hadis-hadis yang mu'allaq yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu ada banyak sekali. Dan biasanya sigotnya mu'allaq yang ada dalam kitab Bukhari itu biasanya sigotnya jazm. Jazm itu pasti. Artinya apa? Imam Bukhari menyebutkannya dengan sigot jazm, artinya ini sahih, tanpa menyebutkan nama-nama perawinya setelah Imam Bukhari. Jelas ya? Nah, ini disebutkan ijlis bina nu'min sa'atan. Ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari mu'allaqan, secara mu'allaq, dan sigotnya jazm. Sigotnya jazm, berarti dia sahih. Berarti dia apa? Sahih. Taib. Di dalam riwayat ini ada faedah di antaranya. Yang pertama, athar ini menunjukkan betapa pentingnya seorang hamba itu menjaga imannya. Betapa pentingnya seorang hamba itu menjaga imannya senantiasa. Karena agama seseorang, yaitu iman yang bersemayam di dalam dada kita, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan dunia kita, melebihi pentingnya makan dan minum dan pakaian dan maskan dan yang lain sebagainya. Tapi ahlu dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunianya, maka agama menjadi perkara yang tidak penting. Tapi orang-orang yang paham dengan agama, bahwasanya agama ini pengantar dia kepada akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi perkara yang penting bagi dia, sehingga menjaga dan merawat agama ini tetap ada dalam dada kita dan bertambah terus semakin kuat. Ini menjadi perkara yang menjadi fokus utama seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan hamba dunia.
Mereka fokusnya mengejar dunia. Agama hanya menjadi sampingan saja. Makanya mereka di dalam mengejar dunia sampai rela korban kuliah, korban apalagi dana yang begitu besar untuk mencapai sebuah maharah, keterampilan atau skill untuk menjadi orang yang sukses duniawi. Tapi sisi agamanya ya ini menjadi perkara yang sekunder ya, perkara yang tidak penting bagi mereka. Kalau butuh siraman rohani panggil ustadz suruh datang, kan enak ya, karena soalnya sudah punya fulus. Ini orang yang tidak berkah hidupnya. Ini orang yang tidak berkah kehidupannya. Pengen dapat siraman rohani panggil ustadz ya, panggil sesukanya siapa dia. Kalau bisa yang terkenal ya, semakin terkenal semakin membanggakan, menunjukkan ya, keberkahan harta dia kurang begitu berkah. Ya, kalau dia ingin berkah dalam hartanya, maka dia memanfaatkan hartanya untuk berkah yang baik-baik saja, tidak untuk perkara yang sifatnya fakhriyah atau saling berbangga-bangga. Baik. Jadi yang paling utama bagi seorang hamba itu menjaga bagaimana agama dia tetap ada bersemi di dalam dadanya. Kalau bisa semakin bertambah. Dan ini yang terjadi pada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia mengajak para manusia, ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo kita duduk sekejap, kumpul bareng untuk menambah iman kita. Untuk menambah iman kita. Berarti para sahabat itu perhatian kepada iman mereka dan takut iman mereka itu pergi. Berarti ciri orang munafik itu tidak perhatian kepada iman yang ada di dalam dadanya. Tidak perhatian alias cuek dengan agamanya. Kalau ikut ngaji ngantuk misalnya, ini termasuk salah satu jenis orang cuek kepada agamanya. Tidak ada perhatian kepada agamanya. Jadi ciri orang beriman itu perhatian kepada perkara agamanya, perhatian kepada iman dia, bagaimana bisa nambah dan seterusnya. Itu menjadi fokus utama dia. Berarti kalau nanti lulus dari ma'had bosan kuliah atau belajar agama, terus pengen belajar umum, berarti apa? Bosan kepada agamanya. Paham sampai sini? Yang kelas 3? Yang kelas 3 paham? Ya. Ada yang pengen ke sekolah umum? Banyak. Atau pengen pindah bosan di Ma'had Al-Furqan misalnya? Tafadhol antum bosan di Ma'had Al-Furqan ya enggak ada masalah ya. Tapi usahakan naik kelas gitu loh, Libya atau mana? Atau ke Madinah atau Timur Tengah atau yang lain. Tapi kalau cuma keluar saja kemudian kerja, ya ini bosan kepada akhirat namanya. Ya, bosan kepada perkara agamanya. Jangan sampai ini terjadi pada santri-santri Ma'had Al-Furqan. Kalau pengen skill duniawi bisa ikut apa? Kursus atau yang semacamnya. Tapi meninggalkan ilmu syar'i ini perkara yang aib bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Dan ini menunjukkan lemahnya agama yang ada di dalam hati seseorang. Kalau belum keterima di Madinah, belum keterima di Libya, enggak apa-apa di sini ya. Enggak apa-apa di sini. Lanjut di sini. Ditahan, sabar. Agama itu butuh kesabaran. Sampai kapan? Ya sampai kematian. Sampai kematian mendatangi seseorang. Enggak ada waktu untuk mikir masalah dunia itu enggak ada. Semuanya fokus untuk perkara akhirat. Ya. Baik. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil faedahnya dari athar ini adalah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, dan ini real, ini waqi', ini realita kita semua. Iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Masuk masjid, teman-teman pada ngaji, ikut murajaah, ikut baca Quran, keluar masjid, tadi anak temui ada gerombolan nonton HP. Mana tadi pelakunya tadi? Kemarin barusan disampaikan gak usah kumpul-kumpul, gak usah ngerumpi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti ini. Ngumpul di depan situ, depan pintu studio, ngerumpel, ternyata ujung-ujungnya pegang HP nonton video-video lucu-lucuan ya. Santri nonton video lucu-lucuan, kemudian nontonnya rame-rame. Ya kalau pengen dosa sendiri saja nggak apa-apa, nggak usah ngajak teman-temannya gitu loh. Udah barusan kemarin dikasih ceramah bahwasanya apa? Nggak perlu kumpul-kumpul. Orang itu semakin banyak kumpul, semakin banyak aibnya, semakin banyak sendiri di rumahnya, semakin apa? Semakin sedikit aibnya, semakin sedikit dosanya. Baru saja dikasih tahu, sudah terjadi apa yang terjadi. Intinya
kumpul-kumpul selain untuk perkara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara syar'i yang bermanfaat, itu hanya membawa manusia kepada perkara-perkara yang bisa menghancurkan agamanya, baik yang sifatnya parsial maupun yang sifatnya totalitas. Bahaya. Ya, tidak perlu kumpul-kumpul seperti itu. Apalagi seorang santri. Ya. Jadi yang ali, yang sudah bebas pegang HP, ini peringatan ya, nggak usah ngajak adik-adiknya untuk apa? Nonton HP-nya tadi. Itu HP amanah. Antum dikasih amanah untuk apa? Untuk israf, untuk santri-santri yang di bawahnya, bukan untuk dibuat perkara-perkara seperti itu. Ya. Paham ya teman-teman yang ali? Nggak usah ngajak adiknya perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini nanti diminta pertanggungjawaban. Di sini mungkin nggak ada CCTV-nya, aman antum ya. Tapi di akhirat nanti ada kelanjutannya. Di sini nggak ada masalah. Nanti di akhirat ada kelanjutannya. Baik. Jadi di antara pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, liyasdadu imanan ma'imanihim, supaya bertambah iman mereka bersama iman mereka. Jadi iman itu bertambah. Ini berbeda dengan akidahnya siapa? Akidahnya Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah dan Khawarij sama-sama meyakini iman itu satu paket, tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Ibaratnya botol ini akidahnya Murji'ah sama Khawarij ya. Botol ini kalau dipotong, maka dia masih botol atau tidak? Botol ini kalau dipotong, maka dia masih botol atau tidak? Dalam akidahnya Khawarij sudah tidak botol. Artinya apa? Sudah tidak iman. Makanya seorang yang berbuat maksiat, maka dia telah kafir dalam akidahnya Khawarij. Adapun Murji'ah, iman itu satu paket, mau dipotong parsial segini tetap dia botol. Artinya apa? Mau dia berbuat dosa kayak apapun tetap dia beriman. Itu akidahnya Murji'ah. Dan kita Ahlussunnah ada di pertengahan. Iman itu mujazza, tidak satu paket. Iman itu mujazza, artinya apa? Mujazza itu apa bahasa kita? Terbagi-bagi ya. Iman itu terbagi-bagi. Banyak ajza'nya. Banyak apa? Bagian-bagiannya ada banyak. Nah, bagian-bagian itu berkumpul kemudian menjadi sebuah kumpulan iman yang kamil. Paham sampai sini? Itu iman bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman itu terbagi-bagi, ada banyak parsialnya atau banyak bagiannya, dan itu semakin ditambah semakin banyak imannya. Paham? Tapi dalam akidahnya Murji'ah maupun Khawarij, iman itu satu paket, ghairu mujazza. Akidah kita, iman itu mujazza atau banyak bagian-bagiannya. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Berarti banyak cabangnya atau tidak? Banyak. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan mereka. Taib. Kemudian maknanya asar ini, ijlis bina nu'min sa'atan. Ayo kita duduk sekejap, sebentar kita beriman, sebentar menambah iman kita. Maksudnya di sini bukan sekedar kumpul-kumpul gini saja. Kumpul-kumpul ini bukan makna hakiki yang kita butuhkan. Sebagaimana tadi dalam khutbah Jumat disebutkan, puasa, sholat itu tidak dohirnya yang dibutuhkan, tapi apa? Makna hakikinya yang dibutuhkan. Maka duduknya kita ini pun bukan dohirnya yang diinginkan, tapi apa? Makna hakikatnya yang dibutuhkan. Apa hakikatnya? Jam'ul qalbi mustahdhiran hudur Allah azza wa jal. Jadi hati kita kumpulkan, kita fokuskan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita butuhkan untuk iman ini benar-benar bersemayam di dalam dada kita. Kalau cuma kumpul tok, hanya kumpul saja, tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan inti kita, maka duduk-duduk kumpul-kumpulnya tidak bermanfaat. Dan ini semuanya bisa merasakan. Tatkala duduk terpaksa ya, karena jadwalnya daurah sudah jam sekian dan sekian, maka datangnya terpaksa, tidak ada kesukarelaan.
Tapi kalau sukarela datang kepada majelis ilmu syar'i, dia ingin mendapatkan iman, maka maknanya berbeda dengan yang datangnya terpaksa, ya atau tidak? Jadi yang dibutuhkan dohirnya atau hakikatnya, yang dibutuhkan adalah hakikat ma'nawi yang kita inginkan dari perkara kumpul-kumpul itu, yang itu sendiri. Jadi hakikatnya kita kumpul-kumpul, tidak sekedar kumpul-kumpul saja, tapi hakikatnya hati kita bagaimana bisa fokus untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melepaskan iradat duniawiyah, melepaskan segala ambisi duniawi, kita tinggalkan sekejap, kita tinggalkan sebentar, kita fokus mikir perkara akhirat, fokus ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian yang terjadi, maka zikirnya semakin bermanfaat, tidak hanya lisan ataupun anggota badan saja, tapi semakin berkualitas zikir yang dia lakukan. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari athar ini adalah bahwasanya sebab tambahnya iman yang terbesar adalah zikrullah. Sebab bertambahnya iman yang terbesar adalah zikrullah, zikir kepada Allah adalah hudurullahi wa i'dhamuhu fil qalbi. Hudurullahi wa i'dhamuhu fil qalbi wal lisan. Wa i'dhamuhu fil qalbi wa al lisan. Ana ulangi, zikir kepada Allah atau zikrullah secara syar'i, hudurullahi, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, wa i'dhamuhu, dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala, fil qalbi wal lisan, di dalam hati dan di dalam lisan kita. Fil qalbi wal lisan. Jika zikir yang model seperti ini, yang maknanya seperti ini sudah kita lakukan, maka dengan demikian iman itu akan bertambah kuat sebatas mana kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam dada kita maupun di dalam lisan kita. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedahnya dari athar ini adalah bahwasanya jiwa kita itu membutuhkan pelunak. Jiwa kita atau hati kita membutuhkan pelunak, yang bisa melunakkan hati kita. Makanya hati ini semakin jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin keras. Semakin dia digunakan berzikir kepada Allah taala, maka dia semakin lunak. Dan zikir di sini sifatnya umum. Segala macam bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada landasan syar'inya. Jika itu dilakukan semakin sering, maka semakin melunakkan hati seseorang. Dan ini sangat dibutuhkan bagi seseorang yang dia dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ya. Di dalam menuntut ilmu syar'i. Dikarenakan hati ini pada dasarnya dia lebih mail, dia lebih condong untuk berbuat kedzaliman atau berbuat pembangkangan atau berbuat hal-hal yang sifatnya melawan arus. Ini tabiat hati atau jiwa manusia, ingin tampil beda atau ingin lain daripada yang lain. Dan itu kekerasan hati. Nah, hati ini kalau tidak dilunakkan, maka dia akan liar, akan berbuat semaunya, berbuat sesukanya. Padahal taslim lillah, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat semaunya. Kita
semuanya di bawah arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya seorang muslim, seorang mukmin. Dia muqayyad, dia terikat, tidak bebas. Jelas sampai sini? Seorang mukmin dia muqayyad, tidak bebas, tidak bisa semaunya. Dan hati ini jika tidak liar semakin keras. Maka pentingnya perkara-perkara muraqqiqat, hal-hal yang bisa melunakkan hati kita dari sifat yang keras dan liar tadi. Di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang sibuk di dalam ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena orang yang dia sibuk dengan ilmu syar'i kemudian tidak perhatian kepada hal-hal yang bisa melunakkan hati, kepada perkara yang sifatnya muraqqiqat, itu orang bisa gampang maghrur, gampang tertipu dengan ilmu yang dia miliki. Makanya menjaga hati bagi seorang penuntut ilmu syar'i ini perkara yang penting. Ini kok banyak yang seliweran keluar masuk, ini maksudnya apa? Ya. Dari tadi banyak yang seliweran keluar masuk. Seakan-akan majelis ini tidak ada nilainya. Ya. Sekali lagi, ilmu ini tidak sekedar maklumat saja. Ilmu ini makna yang bersemayam di dalam hati. Sejauh mana seorang talib menghargai, memuliakan majelis ilmu syar'i, sejauh itu pula dia mendapatkan faedah iman dari ilmu yang dia kejar, yang dia gapai, yang dia dapatkan. Hanya sekedar menambah maklumat, saya paham maknanya ini dan itu, bukan itu yang dimaksudkan. Ilmu itu tidak banyaknya maklumat, tidak banyaknya hafalan yang dia hafalkan, tetapi mastaqarra fil qalbi, yang bersemayam di dalam hati, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ta'adim kepada majelis ilmu syar'i, ini tidak ingin manfaat imaniyah masuk ke dalam hatinya. Maka tolong perhatian kepada ikhwan semua, kalau sudah masuk ke majelis ilmu, tidak riwa-riwi keluar masuk. Kalau masuk juga jangan lelet atau kelemer-kelemer, masuknya dengan cepat. Kalau tidak suka, dari awal tidak usah ikut majelis ana ingatkan sekali lagi, untuk majelis yang ke depan, kalau tidak suka dengan majelis ana, langsung dari awal tidak usah masuk di majelis ana. Kalau sudah duduk di sini, jangan riwa-riwi keluar masuk, mengganggu fokus ana, mengganggu konsentrasi maklumat yang sedang saya siapkan. Ikhwan paham? Ya, jangan keluar masuk, tolong. Ya, mengganggu fokus ana. Ya, jadi kapan nanti ada majelis ana yang tidak berminat, silahkan dari awal tidak usah ikut. Nanti urusan antum dengan idarah, paham? Ya, sama ana usahakan tidak usah ikut masuk di majelis kalau tidak berminat dengan majelis ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di dalam athar ini ada faedah bahwasanya iman seseorang itu bertambah dengan suhbah salihah, dengan orang-orang yang baik. Jadi suhbatus sholihin, berkawan dengan orang-orang yang soleh, ini menambahkan iman seseorang. Sebagaimana tadi antum masuk ke sini ketika hendak sholat Jumat, semuanya membaca Al-Quran dengan begitu semangatnya. Maka membaca Quran itu tidak capek atau tidak? Tidak. Karena apa? Semuanya dalam lantunan ayat-ayat Al-Quran. Tapi keluar dari masjid, maka maknanya sudah berbeda yang ada di dalam hati. Semangat untuk amal soleh tadi sudah menjadi apa? Berkurang. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu mau tidak mau ada efek positif bagi iman yang ada di dalam hati kita. Dan maknanya suhbah solihah atau berkawan dengan orang-orang yang baik, itu maknanya bukan kumpul-kumpul ngerumpi, bukan. Antum tadi masuk ke sini hendak sholat Jumat, itu ngurumpi atau baca Quran? Baca Quran. Antum saling kenal, ana jamin tidak semuanya saling mengenal. Berarti perkawanan itu tidak melazimkan saling kenal. Asal dia orang baik,
maka dikumpuli biar apa? Ketularan kebaikannya. Itu tujuan kita berkumpul dengan kawan-kawan yang soleh. Bukan tazkiyah dia orang baik tidak. Tapi kapan orang berkumpul di majelis yang seperti ini, kumpul di ma'had seperti ini, kumpul di masjid seperti ini, maka tidak lain tujuannya apa? Baik. Apa mungkin antum kumpul di sini untuk bid'ah gitu? Bid'ah maulid, bid'ah tahlilan, bid'ah yasinan, apalagi bid'ah peringatan nuzul Quran. Ini kan bulan Ramadan ya. Biasanya ada yang memperingati nuzul Al-Quran. Apakah untuk ini antum berkumpul? Jawabannya tidak. Walaupun tidak saling mengenal, tapi kumpul dalam satu lingkup yang soleh, itu mau tidak mau menambahkan iman seseorang. Nanti antum pas pulang merasakannya. Pas pulang ngedon atau tidak? Sama seperti ketika di ma'had, semangat baca Qur'annya, murojaahnya, atau nanti balik dari liburan, hafalannya jadi terganggu? Terganggu ya, karena lingkup itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi lingkup itu bukan mencari kawan, relasi yang nanti bisa kita ajak kumpul-kumpul, nanti kalau pulang kumpul sama teman itu bukan. Tapi apa? Kumpul di satu tempat untuk nambah keimanan, untuk apa? Mencarger keimanan. Maka nanti antum pulang liburan yang berapa hari lagi misalnya? Sebentar lagi ya, pekan depan ya. Hari apa? Kamis depan. Masya Allah ya. Mabsutin ya. Mabsutin. Wujuh Masya Allah ya nih. Ana nasihatkan nanti kalau pulang cari masjid-masjid yang sunnah, dah banyak kegiatan di situ. Jangan berdiam di rumah. Ya, jangan berdiam di rumah. Kalau antum sering di rumah, nanti setan yang akan menunjukkan jalannya. Tapi kalau sering-sering di masjid, insya Allah nanti minimal masih baca Quran, waktunya masih bermanfaat. Itu kalau datang ke masjid-masjid yang sunnah. Jangan masjid yang bid'ah. Ya, ana nasihatkan jangan datang ke masjid yang isinya bid'ah. Usahakan masjid-masjid yang isinya sunnah, dipakai untuk kegiatan sunnah. Baik, karena itu sangat berpengaruh kepada proses kita di dalam menjaga iman kita. Baik, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khazraji, yukna Abu Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, wa yulaqab bi Ibrahimi hadhihi al-ummah. Laqabnya adalah Ibrahimnya umat ini. Ibrahimnya umat ini. Tufiya, wafat pada tahun 18 Hijriah di tempat yang namanya Ghauri Baisan yang ada di Urdun, salah satu negeri di Syam. Ya. Baik. Terkait dengan lakopnya siapa? Lakopnya Mu'ad bin Jabal dikatakan sebagai Ibrahim hadhihi al-ummah. Maksudnya bukan derajat kenabian, tapi punya sifat yang mirip dengan sifatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka lakop itu bisa diambilkan dari para mutaqaddimin yang punya sifat yang mirip, atau bisa lakop itu bisa terkait dengan sifat atau amal atau perbuatan, tidak kepada ashkhas atau mutaqaddim. Ya. Jadi lakop itu dengan sifat atau perbuatan. Ente pemberani maka apa? Ente Asad atau Haidarah misalnya. Ini sifat atau pendahulu, sifat atau perbuatan, bukan pendahulu. Dan lakop bisa disematkan kepada pendahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan yang lain sebagainya. Siapa sahabat yang punya lakop Yusuf hadil ummah? Bukan sahabat ya. Jarir bin Abdullah al-Bujali. Ini salaf ya, bukan sahabat. Ini digelari sebagai Yusuf hadhihi al-ummah ya, mungkin karena saking gantengnya atau gimana gitu ya. Kemudian lakop yang terkait dengan sifat atau perbuatan yang ada pada sahabat seperti siapa? Abu Ubaidah al-Jarrah yang dilakopi dengan apa? Aminu hadhihi al-ummah. Atau seperti Abu Darda al-Ansari, dia diberikan lakop sebagai apa? Hakimu hadhihi al-ummah. Ya, sebagai orang yang hakim atau bijaksana di dalam umat
Ini terkait dengan sifat. Jadi laqab atau gelar terkadang dengan pendahulu kita yang punya mirip sifat yang mirip dengan kita atau dengan sifat atau perbuatan yang terkait dengan kita. Kalau Fir'aun hadil ummah siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal ya. Kalau Rasul Kufar hadil ummah siapa? Siapa? Bukan. Yang menyiksa Bilal siapa namanya? Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf. Iya. Itu sifat. Kalau yang Abu Jahal tadi apa? Disematkan kepada mutaqaddim yaitu Fir'aun hadhihi al-ummah karena punya kemiripan yaitu sama-sama sebagai taghut ya, sama-sama sebagai taghut. Baik. Sampai sini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pada hari Ahad bi'idznillah azza wajal. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.